guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab corak hidup masyarakat Praksara. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Aura Cinta Dinda atau Acin. Yang kedua ada Nadia Amelia. Yang ketiga ada Syifa Aulia Fitri. Yang keempat ada Andika Fadila Syukur. Dan yang terakhir ada Muhammad Hafia Inul Yakin. Nah, corak hidup masyarakat Praksara ini pada awalnya hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian mereka mengalami perubahan dari nomaden ke semi-nomaden. Akhirnya mereka hidup secara menetap di suatu tempat dengan tempat tinggal yang pasti. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat Praksara menggunakan beberapa jenis peralatan mulai dari yang terbuat dari batu hingga logam. Oleh karena itu, masyarakat Praksara telah menghasilkan alat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berdasarkan perkembangan hidupnya, masyarakat Praksara terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa berburu atau mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundingan. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan bergantung pada alam sekitar. Wilayah-wilayah yang ditempati manusia Praksara adalah wilayah yang banyak menyediakan makanan dalam jumlah yang cukup dan mudah diperolehnya. Wilayah tersebut juga memiliki banyak hewan sehingga manusia Praksara mudah untuk berburu hewan. A. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah masa bergantung pada alam. Mereka akan tinggal di wilayah tersebut selama persediaan bahan makanan masih cukup. B. Kehidupan sosial. Mereka hidup secara berkelompok dan tersusun dalam keluarga-keluarga kecil. Dalam satu kelompok ada seorang pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok inilah yang dalam perkembangan disebut ketua suku. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya ini dapat dilihat dari karya-karya yang telah berhasil dibuat. Alat-alat pada zaman Praksara memberikan petunjuk bagaimana cara manusia pada zaman itu bertahan hidup. Hasil-hasil kebudayaan batu yang pernah ditemukan diantaranya kapak genggam, kapak perimba, serpih bila, dan lain-lain. 2. Masa bercocok tanam. Bagi mereka dengan bercocok tanam dirasakan persediaan makanan akan tercukupi sepanjang tahun tanpa harus membuka ladang lagi. Selain bercocok tanam, juga mereka mengembangkan hewan ternak untuk dipelihara. Manusia yang hidup pada masa ini diperkirakan satu masa dengan zaman Neolitikum. Secara geografis, pada zaman ini sangat menggantungkan iklim dan cuaca alam. A. Kehidupan ekonomi. Secara ekonomi, manusia pada zaman ini telah menghasilkan produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka membabat hutan untuk ditanami dan produk yang mereka hasilkan antara lain umbi-umbian. Selain pertanian, sumber ekonomi mereka adalah dengan beternak. Manusia pada masa bercocok tanam ini diperkirakan telah melakukan kegiatan perdagangan sederhana, yaitu barter. Barang yang ditukarkan adalah hasil cocok tanam, hasil laut yang dikeringkan, dan hasil kerajinan tangan. Hasil umbi-umbian sangat dibutuhkan oleh penduduk pantai, dan sebaliknya hasil ikan laut yang dikeringkan dibutuhkan oleh mereka yang tinggal di pedalaman. B. Kehidupan sosial. Dengan hidup bercocok tanam memberikan kesempatan manusia untuk menata hidup lebih teratur. Mereka hidup secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan kecil. Dalam sebuah kampung terdiri dari beberapa keluarga, dan dalam kampung dipimpin oleh ketua suku. Strata sosial ketua suku adalah paling tinggi karena kriteria yang diambil berdasarkan orang yang paling tua atau yang paling berwibawa secara religius. Dengan demikian, semua aturan telah ditetapkan, harus ditaati, dan dijalankan oleh seluruh kelompok tersebut. Secara berangsur-angsur, namun pasti kelompok ini membentuk sebuah masyarakat yang besar dan kompleks sehingga muncul suatu masyarakat kompleks di bawah kekuasaan yang kelak disebut kerajaan dengan datangnya pengaruh Hindu dan Buddha. C. Kehidupan budaya. Pada masa bercocok tanam, manusia Praksara telah menghasilkan budaya yang mengarah pada usaha bercocok tanam yang syarat dengan kepercayaan. Bentuk alat-alat yang dihasilkan pun lebih halus dan memiliki gaya seni. Selain sebagai alat untuk bercocok tanam, alat-alat ini juga sebagai alat upacara keagamaan. Jasa seseorang yang berpengaruh terhadap masyarakat perlu diabadikan dalam sebuah monumen yang terbuat dari batu.
Bangunan ini kemudian menjadi lambang orang yang meninggal dunia sekaligus tempat penghormatan serta media persembahan dari orang yang masih hidup ke orang yang sudah meninggal dunia. Bangunan megalitik tersebut antara lain dolmen, menhir, waruga, sarkofagus, dan punden berundak. Masa kehidupan perundagian. Pada masa ini diperkirakan satu zaman dengan masa perunggu. Pada zaman ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi. Muncullah sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, serta pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan dari logam. Maka secara umum berakhirlah masa praaksara di Indonesia. Kegiatan berladang mulai berganti ke persawahan. Mereka belajar ilmu alam, dan dari alam mereka mengetahui arah angin, berlayar antar pulau, mencari penghasilan di laut, dan melakukan perdagangan antar wilayah. A. Kehidupan ekonomi. Masyarakat masa perundagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, tetapi juga mengelola sawah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan ekonominya dan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan di musim yang akan datang. Mereka juga melakukan perdagangan di jangkauan yang lebih luas, bahkan antar pulau, sehingga perahu bercadik memainkan peran penting dalam periode ini. Perdagangan dilakukan dengan cara bertukar barang, terutama benda yang memiliki nilai magis, seperti nekara serta perhiasan. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial manusia purba pada masa perundagian sudah semakin teratur. Mereka umumnya tinggal di daerah pegunungan, dataran rendah, dan tepi pantai. Kemajuan yang dicapai dalam berbagai aspek kehidupan mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk, dan timbullah desa-desa besar yang merupakan gabungan dari kampung-kampung. Selain itu, masyarakat mulai terbagi ke dalam kelompok sesuai keahlian mereka, misalnya kelompok petani, udagi, perdagangan, dan sebagainya. B. Kehidupan budaya. Masyarakat perundagian menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Teknologi pembuatan benda-benda dari logam pun mengalami perkembangan pesat. Beberapa peralatan dari logam yang mereka hasilkan antara lain kapak corong, nekara, moko, kapak perunggu, dan bejana perunggu, yang banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Di samping itu, masyarakat telah mengenal teknik pembuatan gamelan, ukisan, ukiran, dan perhiasan. B. Sistem kepercayaan manusia zaman praaksara. Sistem kepercayaan masyarakat praaksara diperkirakan mulai tumbuh pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, atau disebut dengan masa bermukim dan beladang yang terjadi pada masa Mesolitikum. Ditemukannya lukisan perahu pada nekara pada masa tersebut sudah mempercayai adanya roh. Seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir, manusia mulai merenungkan kekuatan-kekuatan lain dari luar dirinya. Oleh karena itu, muncul berbagai kepercayaan yang diyakini oleh manusia praaksara, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, yang pertama ada animisme. Kata animisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, yang berarti roh. Seperti dalam buku Sejarah Asia Tenggara pada tahun 2013 karya M. C. Rickloff, animisme adalah sistem kepercayaan yang memuja nenek moyang atau makhluk halus. Karakteristik manusia praaksara yang menganut kepercayaan ini adalah mereka yang selalu memohon perlindungan dan permintaan sesuatu kepada roh nenek moyang, seperti meminta kesehatan, keselamatan, dan lain-lain. Yang kedua ada dinamisme. Kata dinamisme ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu dynamic, yang berarti daya, kekuatan, dan dinamis. Dinamisme ini adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural, seperti pohon dan batu besar. Unsur dinamisme ini lahir dari ketergantungan manusia terhadap kekuatan lain yang berada di luar dirinya. Manusia pada zaman praaksara ini memiliki banyak keterbatasan sehingga mereka membutuhkan pertolongan. Nah, yang terakhir ini ada totemisme. Totemisme adalah sistem kepercayaan yang menganggap bahwa binatang atau tumbuhan tertentu memiliki kekuatan supranatural untuk memberikan keselamatan atau malapetaka kepada penganutnya. Manusia zaman praaksara yang menganut kepercayaan totemisme cenderung mengaramatan binatang atau tumbuhan tertentu, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi binatang atau tumbuhan tersebut. Oke guys, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.